Selamat malam, opa, oma, ibu-ibu, dan bapak-bapak di mana saja berada. Selamat berjumpa dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Nama saya Mareike Korputi dari GPIB Immanuel DKI Jakarta. Saya anggota PKLU. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Kami semua pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya terjadi dalam tuntunan Tuhan kita. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Mari kita membaca bersama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tinggal sesaat lagi. Ayat emas, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 11. Tanpa terasa waktu terus berjalan begitu cepat. Usia semakin bertambah. Perubahan-perubahan terjadi
dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan ini memberi dampak positif tetapi juga negatif. Dampak negatif misalnya masalah perundungan atau bullying di media sosial yang dapat mengakibatkan kematian. Di pihak lain, kesibukan dengan berbagai urusan pekerjaan, usaha, dan sebagainya mengakibatkan kita lupa membangun relasi yang intim dengan Allah. Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 11 katakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Firman Tuhan berbicara mengenai persekutuan yang akrab dengan Tuhan, serta kasih yang tidak pura-pura. Persekutuan dengan Tuhan dan kasih yang tidak pura-pura itu hendaknya dinyatakan dalam membangun relasi dengan sesama. Sebab tinggal sesaat lagi zaman ini akan berakhir dan zaman yang akan datang sudah dekat. Kristus akan datang segera. Datang, namun kapan waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kita diminta untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Hendaklah diri kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata terang, yakni firman Allah. Sebab pergumulan dan tantangan hidup seringkali melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan perlengkapan senjata terang untuk menangkal segala keinginan daging seperti percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Hiduplah dalam terang, sebab dalam terang segala sesuatu terlihat dengan jelas. Kita perlu mawas diri sehingga tidak terbuai dengan tawaran dunia yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa disadari, waktu itu semakin dekat, mendesak setiap kita untuk mawas diri dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tinggal sesaat lagi dan Dia akan datang dalam segala kemuliaannya. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, setelah pembacaan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu, di mana kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap menjadi pelita pada langkah hidup kami dan menuntun kami sebagai kaum lanjut usia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami selalu bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih pada Bapa yang telah menuntun kami
dalam pembacaan dan renungan firman pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.